Halo teman-teman semua, dimanapun berada, semoga semuanya sehat dan semangat. Pada saat ini saya akan trading kembali, membuat sampel bagaimana kita menganalisa market forex ini dengan simple gitu ya. Artinya kita akan lihat SNR-nya, fokus SNR, SNR dan candlestick ya. Nah, kita akan lihat dulu marketnya. Oke, euro. Oke, di sini dia tren sedang naik ya. Namun kenaikannya bisa kita lihat di sini area base-nya naik sedikit. Nah, melakukan penurunan lagi. Kemungkinan besar dia akan naik lagi. Oke. Kita lihat dulu 1 menit. 1 menitnya seperti ini ya. Sebentar dulu. Nah, dia lagi berada di posisi resisten. Dia sedang berada di area support ya. Support di sini. Nah, di sini kita ambil sell-nya aja. Kita ambil sell 0,1 lot. Oke. Kita sell dia di situ. Kita akan tambahin lagi. Nah, kita akan sell lagi. Sell lagi. Oke, kita akan lihat lagi. Nah, kenapa saya sell di situ? Karena market yang ataupun candlestick yang di sini, nah dia sedang berada di area support di sini gitu dia. Nah, jadi bisa dikatakan kalau saya analisa 100% dia akan kembali turun lagi gitu ya. Nah, itulah yang saya bilang tadi, kita analisa SNR dan CS-nya gitu, candlestick-nya gitu. Jadi kalau saya main di forex ini ya memang saya sangat jeli dengan adanya SNR gitu ya. Karena itu memang sangat berpengaruh gitu ya, saya perhatikan. Jadi kalau teman-teman tanya apakah sama pembacaan pola candlestick di forex dan di binary, ya bagi saya ya, ini bagi saya ya sama aja gitu. Nah, namun bagi teman-teman ya saya tidak tahu, ketika teman-teman merasa beda ya silakan pakai metode sendiri gitu ya. Karena saya ke forex ini dasar saya dari binary gitu ya. Dasar saya dari binary option. Saya trading di forex ya, saya tidak belajar candle lagi gitu. Nah, candle ini tidak saya pelajari. Yang saya pelajari di sini adalah menu-menunya ataupun fungsi-fungsi daripada apa yang ada di platform MetaTrader 4 ini gitu dia. Hanya sebatas itu yang saya pelajari setelah saya masuk ke forex gitu ya. Oke, bisa kita perhatikan trennya sudah mulai turun. Kenapa kita berani ngambil sell di situ ya? Karena area yang saya bilang tadi, area di sini, support di sini akan menjadi resisten di area ini gitu dia. Nah, itulah yang sering disebut orang SBR, support become resistant gitu. Makanya bisa kita pastikan 100%-nya tren ini nanti akan turun kembali gitu dia. Ya, walaupun dia nanti membuat koreksi, artinya koreksi untuk kenaikan lagi, ya itu lain cerita. Yang jelas di saat ini, karena di saat ini dia harus terpantul turun lagi gitu. Jadi karena saya ini trading dengan jangka pendek, nah makanya saya berani ambil sell-nya dengan analisa yang begitu simple gitu ya. Karena saya tradingnya jangka pendek, makanya saya berani analisa dengan analisa yang begitu simple. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini sudah terbentuk resisten. Nah, itu makanya kenapa terjadi di sini resistennya, yaitu karena ada support di sini gitu dia. Nah, bisa teman-teman lihat penurunan yang dihasilkan gitu ya. Itu sudah jauh gitu ya. Oke. Kita lihat. Nah, itu sudah jauh gitu. Sebenarnya kita udah bisa ambil walaupun masih 0, gitu ya. Jadi kecil-kecil pun yang penting kita profit gitu ya. Kecil-kecil pun yang penting kita profit. Kita akan ambil aja. Oke. Tutup permintaan. Oke, kita akan analisa lagi. Nah, di sini kita akan analisa kembali untuk selanjutnya gitu ya.
Apakah penurunan yang dihasilkan ini bersifat ingin menembus terjadinya downtrend atau hanya sementara gitu ya. Jadi itulah yang mau kita bahas lagi kembali di sini. Di sini terbentuk support. Nah, di area ini ada yang namanya resisten. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Ya kesimpulannya kita bisa ambil dia kembali. Jadi kita ambil buy di sini. Gitu dia. Oke. Kita lihat, kita tunggu. Kita ambil buy di situ. 0,1 lot, 0,01, sorry. Kenapa berani seperti itu gitu ya? Jadi saya memang buy sebentar. Tadi kita nge-sell, sekarang malah nge-buy gitu ya. Jadi seperti itu kalau kita sudah memahami market dan SNR, pola candlestick gitu dia, Bang. Kita ketahui dia memang sudah turun di sini. Namun dia hanya bisa dikatakan hanya koreksi gitu ya. Ketika nanti dia menabrak area ini, nah area support yang sudah menjadi area resisten di sini sudah menjadi support di sini, sudah menjadi support di sini ya. Artinya dia akan kembali pemantulan ke atas lagi gitu dia. Yang berikutnya, tren memang sedang naik ya. Itu makanya kita berani ambil buy lagi di situ. Tadi kita berani sell di sini ya, memang sudah saya sudah saya katakan alasannya. Intinya sesuai lah sama analisa kita kan gitu. Oke, kalau dia terbentuk di sini candle berwarna merah membawa informasi kekuatan ya, kita udah 100% ya. 100% profit lagi gitu ya. Jadi ngambil profit kecil-kecil aja, yang penting dia pemahaman kita terkait market atau candlestick ya sudah dapat gitu, sudah bisa dijamin gitu dia. Oke, kita tunggu aja. Nah, di sini kan dia membentuk resisten. Memang dia membentuk resisten, tapi resisten ini membawa kekuatan untuk naik gitu dia. Makanya bisa kita pastikan kalaupun di sini dia masih delay, satu candlestick lagi, ini dua candle, berarti satu candle ini kalau dia masih delay, artinya di candle kedua ini dia akan naik. Itu bisa terjamin 100% gitu ya. Jadi saya analisanya bisa saya jamin dia 100% udah bakal terjadi apa yang saya analisa gitu dia. Kita perhatikan kalau dia masih delay ya, kalau dia masih delay karena masih ada resisten di sini ya, bisa jadi dia masih delay. Namun di satu candle lagi itu tidak akan bisa dibohongi, itu udah pasti akan candle berwarna hijau terbentuk gitu dia. Oke. Di situ resisten terbentuk, artinya nanti di sini akan terbentuk lagi support ya. Ini resistennya, di sini nanti akan terbentuk support kembali. Kalau ini masih delay, masih berwarna merah, artinya di sebelahnya akan terbentuk support gitu dia. Kita tunggu aja. Sebenarnya ini udah kita cek, sepertinya udah hijau dia ya. Kita cek, nah udah hijau, cuman masih 0, ya. Saya mau kita tunggu dulu naikkan lagi, karena kita tahu memang tren ini nanti akan naik kembali gitu dia. Sesuai analisa saya ya. Oke, kita tunggu. Jadi memang sebenarnya kalau bagi saya ya, kalau udah paham candlestick ya, mau trading dimanapun, menurut saya ya sama aja gitu ya. Nggak ada lagi ininya. Artinya yang paling penting trading itu ya memang pola candlestick harus memang benar-benar mahir gitu ya. Ketika belum mahir ya jangan dulu gitu ya. Bisa dibenahi dulu gitu dia. Kita tunggu aja sekitar 5 menit lagi. Satu candle ini kita tunggu. Kalau dia masih delay di situ seperti yang saya bilang, kita akan tunggu satu lagi, karena kita tahu di sini nanti akan terjadi kenaikan kembali gitu. Itu bisa kita pastikan seperti yang saya bilang 100%-nya. Jadi kita nggak usah ragu, walaupun masih 0, mau profit kita 0, sekian, misal 0,9 misalnya atau berapa. Kita bisa pastikan dia akan naik. Jadi kita tunggu sampai dia maksimal kenaikannya gitu. Oke. Nanti dia harus di atas daripada resisten ini gitu. Nanti ini ataupun di sini
dia harus ada di atas resisten ini gitu dia. Nah, jadi kita udah bisa pastikan bahwa profitnya udah 100% gitu dia ya. Oke, kita tunggu. Di sini memang ada yang namanya resisten kembali ya, seperti yang saya analisa. Makanya kita tadi yang pertama itu open posisi sell gitu ya, open posisi sell karena area ini gitu ya, area ini yang di time frame 1 menit ya. Namun kenapa kita berani lagi ngambilnya buy di sini, karena kita lihat resisten yang dihasilkan ini adalah membawa kekuatan untuk naik gitu dia. Itulah makanya kita berani ambil buy setelah candlestick yang merah ini tadi ada di bawah gitu ya. Nah, di sini pun ada yang namanya support, di sini ada yang namanya support kembali. Ini ada resistennya, ini supportnya. Jadi itulah yang menjadi kekuatannya untuk terjadinya tren naik kembali gitu dia. Nah, memang tren pun ya memang sedang naik gitu ya. Tadi kita open sell itu hanya sementara gitu karena kita tradingnya di sini dengan jangka pendek gitu ya. Oke, hanya sesimpel itu sebenarnya untuk trading ini gitu ya. Kita tunggu. Udah 12 menit ya. Kita tunggu aja satu candle ini, satu candle lagi ya, satu candlestick lagi. Ternyata di sini dia langsung terbentuk support ya. Saya kira tadi karena di sini masih baru terjadi resisten, dia masih akan merah kecil di sini, baru di sebelahnya dia udah pasti gitu ya. Nah, sesimpel itu sebenarnya untuk menganalisanya gitu. Kalau misalnya dia delay di sini, yang pastinya di sebelahnya itu 100%-nya bisa kita pastikan akan naik candle hijau dia. Namun di sini dia tidak delay, itu artinya di sini support terbentuk, maka dia akan langsung otomatis naik gitu dia ya. Nah, bisa teman-teman perhatikan nanti candle yang sekarang ini gitu, 5 menit ke depan dia udah pasti naik. Nah, kita akan closing setelah candle ini gitu ya, ketika dia naik nanti menembus area ini gitu. Oke, kalau dia tidak sanggup menembus gimana bang, kan gitu kan, candle ini tidak sanggup menembus resisten di sini. Intinya sih kalau bagi saya resisten yang ini adalah kekuatan untuk naik, yang artinya ketika pun nanti candle yang satu ini akan terjadinya penurunan lagi, dia hanya membuat kekuatan untuk menembus kembali. Nah, jadi itu udah bisa dipastikan, makanya kita dengan pede gitu ya. Kalau makanya saya bilang tadi sebenarnya lebih bagus seperti ini tadi dia. Kita akan bahas sebentar. Sebenarnya dia tadi lebih bagus candle yang ini dia harus merah dulu gitu dia. Nah, ketika dia merah lagi artinya kekuatan si seller untuk turun sudah habis gitu. Jadi candle di sebelahnya atau candle yang sedang berjalan ini udah pasti kuat untuk naik gitu dia. Harusnya memang lebih bagus seperti itu. Namun kita kan ya apa daya kita untuk itu kan. Kalau memang terjadi seperti ini ya udah gitu. Kalau misalnya di sini pun nanti dia tidak kuat menembus area resisten di sini, tidak masalah. Kalau misalnya kita ini karena nge-record ya, kalau misalnya nggak nge-record ya bisa aja kita tunggu sampai ke 30 menit sampai 40 menit, karena ini udah pasti tembus gitu ya. Ini udah pasti tembus. Kalau dia tidak tembus di satu candlestick ini, karena ini kan sudah bolak-balik nih, naik turun naik turun. Nah, kalau dia tidak sanggup menembus, maka di candle sebelahnya atau candle sebelahnya itu udah pasti 100%. Jadi nggak usah ragu lagi kalau misalnya teman-teman di posisi atau momen seperti ini gitu dia. Kalau bagusnya seperti yang saya bilang sih tadi, kalau misalnya ini masih merah udah bagus, sangat bagus sekali gitu, sangat bagus sekali karena kekuatannya tadi seperti yang saya bilang udah habis seller. Jadi itu udah pasti kuat untuk naik, walaupun di sini ada resisten, di sini resisten, dan resisten ini adalah membawa kekuatan untuk naik gitu ya. Bisa teman-teman perhatikan candle yang ini udah bolak-balik dia naik, nggak sanggup turun lagi gitu ya. Tidak masalah seperti momen seperti ini, tidak jadi masalah gitu. Mau kita tunggu sampai 30 menit ke depan atau sampai tembus lah, intinya sampai tembus lah resisten ini gitu, nggak masalah kita tunggu gitu dia. Kalau teman-teman mungkin mengalami momen seperti ini ya. Oke.
Lihat ini, dia mencoba naik dari sumbu ini, mencoba naik, dia turun lagi karena tidak sanggup menembus area resisten di sini. Nah, jadi bagaimana Bang gitu ya. Jadi kita tunggu aja gitu, jangan langsung di cut loss ini, jangan rugi kita. Karena kita tahu dia akan naik kembali gitu, jangan mau sampai rugi gitu ya. Jangan mau tertipu sama market, sama candlestick. Oke. Dia turun hanya sementara. Tidak mungkin dia kuat turun. Itulah penyebabnya kalau dia terjadi langsung warna hijau di sini. Seandainya tadi warna merah seperti yang saya katakan ya udah enak gitu ya. Dia langsung terbang gitu ya ke atap rumah mantan gitu ya. Oke. Kita tunggu aja. Time frame 1 menit. Nah, terjadi candle seperti ini gitu ya. Inilah candlestick yang tadi yang tidak kuat menembus area ini, resisten di 5 menit. Itulah makanya dia koreksi dulu. Paling-paling dia mengejar area ini gitu ya. Maka dia akan naik lagi, membuat kekuatan untuk menembus area ini. Nah, apalagi sudah terlihat candlestick yang seperti ini gitu ya. Dia sudah pernah menyentuh area tertinggi di sini gitu ya. Artinya suatu saat nanti ataupun di periode selanjutnya dia akan mengejar area yang sudah pernah ditembus gitu, yang sudah pernah ditempuh area harga paling tinggi gitu dia. Itu kebiasaan market, biasanya dia seperti itu, akan mengejar kembali harga-harga yang udah pernah disentuhnya gitu. Oke, jadi kita nggak usah khawatir. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Nah, nggak ada yang membawa kekuatan untuk turun. Kalaupun dia turun nanti itu hanya sesaat seperti yang saya katakan, karena di sini ada support yang menjadi pendukung ya. Nah, ini memang penurunan gitu ya. Candlestick yang ini bisa kita lihat. Nah, itu dia penurunan. Ini dia penurunan. Namun kita pastikan penurunan yang dihasilkan tidak akan melewati area ini. Bisa kita garis. Oke. Tidak akan melewati area itu, dan dia hanya membuat kekuatan untuk naik kembali. Nah, kalau seperti ini kita akan tambahin lagi, kita akan buy lagi. Oke. Kita buy lagi dia di bawah. Kalau dia masih turun gitu ya, kita tambahin lagi, kita buy. Oke. Turun Bang gitu ya, nggak apa-apa, dia turun nggak masalah gitu ya, nggak masalah dia turun, itu hanya bersifat sementara. Oke, jadi ini mungkin saya closekan dulu sebentar, nanti akan saya record lagi untuk melihat hasil daripada ini gitu ya. Nah, namun di sini saya berani tidak pasang SL-nya gitu ya. Nah, tidak pasang SL-nya gitu. Nah, di sini saya berani tidak pasang SL-nya karena saya yakin dia akan naik kembali gitu ya. Jadi saya close dulu buat sementara. Nanti akan saya record kembali setelah dia udah beberapa candle ya, udah beberapa candle ke depan gitu. Oke. Halo teman-teman, jadi ini kita lihat lagi yang tadi saya close kan biar nggak kelamaan nge-recordnya. Nah, ini posisi sudah profit ya. Oke, bisa teman-teman lihat. Nah, di sini kita sudah bisa close kan karena sudah profit ya. Sebentar. Kita akan closekan dulu. Oke. Karena kita sudah profit, kita akan closekan. Oke, tutup permintaan. Tadi saya tinggal karena ini ya, biar nggak kelamaan nunggunya. Namun kita sudah pastikan bahwa dia akan naik kembali gitu. Oke. Sebentar. Tutup permintaan. Oh, alah. Udah, kita lihat dulu sebentar kenaikannya. Oke, kita close saja. Profit kecil-kecil aja, yang penting konsisten gitu ya. Kita close saja semua. Yang penting kita sudah profit. Nah, kita akan analisa kembali, saya akan jelasin. Nah, kenapa tadi saya saya yakin dia naik lagi? Kan tadi kan kita tinggal karena dia turun di area ini gitu ya.
open posisi kita di atas ini gitu ya. Nah, kenapa saya yakin lagi? Karena ini belum terkonfirmasi dengan maksimal gitu dia. Namun dia penurunan ini bisa kita katakan hanya sementara, makanya dia naik lagi. Nah, tadi saya close kan biar nggak kepanjangan gitu ya recordnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dimanapun berada, tetap semangat dan sehat-sehat semuanya. Salam profit dan selamat sore untuk semuanya.